silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin berbicara satu tema penting, yaitu orang yang beruntung atau orang yang berhasil. Orang yang beruntung atau orang yang berhasil. Jadilah orang yang beruntung. Jadi manusia yang beruntung, bukan manusia sial, tapi manusia beruntung, manusia yang berhasil, atau bahasa lain manusia yang sukses. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang beruntung, dengan baik-baik, saudara dengar baik-baik, sering kata beruntung ini diterjemahkan salah. Beruntung itu rata-rata yang kita tahu adalah itu bersifat pasif. Jadi biasanya beruntung itu orang salah memahami. Beruntung itu, atau bahasa Inggris lucky, adalah sesuatu yang katanya itu sesuatu yang terjadi begitu saja. Jadi tidak semua orang bisa beruntung, ya. Tetapi apakah benar? Jadi beruntung itu begini, seperti kalau saudara ikut lomba, ikut kuis, ikut lomba berhadiah, sering kita dengar bahasa ini. Kita coba-coba, mudah-mudahan beruntung. Jadi beruntung itu seperti seperti nasi. Apakah benar bahwa beruntung itu nasi? Jadi karena memang saya tidak beruntung, ya memang saya tidak beruntung. Mungkin benar, sebagian kecil arti ini benar. Tapi kalau kita lihat dari Alkitab, beruntung itu juga bisa usaha. Saudara mengerti? Saudara mengerti? Maka dengar baik-baik. Beruntung itu bukan bicara tentang memang itu manusia beruntung dan kita siap. Tidak heran orang sering bilang begini. Memang dia ini manusia ada beruntung. Ini orang dia buat apa sakti? Jadi, nah sekali lagi beruntung itu tidak ada hubungannya dengan nasib. Seolah-olah itu orang sudah ditentukan beruntung. Ada orang yang kita lihat, ya saya pernah singgung adik saya, tabung di BRI tidak banyak, dia sudah dapat hadiah ulang-ulang di BRI, dapat mobil pernah, dapat motor pernah, kalau tidak salah tugas pernah. Saya sudah tabung BRI dari dulu, tidak dapat. Nah pertanyaannya, apakah karena memang dia beruntung, dia orang untung lalu, atau orang beruntung lalu dia saja yang dapat? Tidak. Saya belum kita baca ayatnya, Bapak Ibu dengar ini saya punya pernyataan. Bapak Ibu pasang telinga baik-baik. Beruntung itu sesuatu yang bisa diusahakan. Coba bilang sama-sama saya. Beruntung itu bisa diusahakan. Semua 1, 2, 3. Beruntung itu bisa diusahakan. Jangan duduk sini saja. Tidak perlu duduk sini ke kanan banyak-banyak. Beruntung itu bisa diusahakan. Bilang. Beruntung itu kuat. Beruntung itu jadi orang beruntung itu bisa diusahakan, bukan dia jadi dengan sendiri atau dia kebetulan. Jadi orang itu berpikir gini, beruntung itu kayak ada di jalan-jalan tiba-tiba kita ketemu, lalu orang bilang kita beruntung. Tidak, beruntung itu sesuatu yang pasti bisa kita kerjakan. Nah, kalau begitu, yang harus kita tahu adalah apa yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi orang yang beruntung, apalagi menjadi orang yang berhasil. Saya baca Yosua pasal yang ke-1, Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini cerita. Ini ayat, bukan saya yang bilang ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kata ini, perhatikan kata ini, perhatikan kata ini, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dia tidak bilang beruntung itu milik 1-2 orang. Dia bilang ada kesempatan beruntung. Jadi orang beruntung itu ada jalannya. Jadi dia tidak jadi begitu saja, tapi dia ada jalannya. Kalau sampai kata supaya beruntung, berarti beruntung itu bukan sesuatu yang bayangan atau sesuatu yang memang melekat pada diri seseorang. Tidak, dia bisa terjadi kepada siapapun. Kata supaya berarti ada usaha, betul ya? Jadi bukan tunggu-tunggu. Oh, saya
Kalau saya beruntung, pas saya dapat. Kalau saya tidak beruntung, saya tidak dapat. Tidak bisa. Alkitab bilang supaya, kita mengerti bahasa Indonesia. Supaya itu artinya ada usaha, ada upaya untuk bisa dapat beruntung. Berarti beruntung itu bisa diraih. Ya. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan lagi, perjalananmu apa? Akan berhasil dan engkau akan, perhatikan, engkau akan apa? Engkau akan apa? Saudara lihat, beruntung itu bukan milik pribadi atau milik orang yang memang kelihatan beruntung. Setiap orang punya kesempatan yang sama, khusus kita yang duduk pagi hari ini. Nah, 9, tutup. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik, saya langsung saja pada inti. Apa itu beruntung? Beruntung dari kata dasar untung. Ya, untung tidak berikan kepada orang yang bernama untung. Banyak orang bernama untung, sial lebih banyak. Ya? Jadi tidak perlu Anda kasih nama anak untung lalu dia beruntung. Beruntung itu artinya untung. Apa arti beruntung? Ya untung. Untung apa artinya? Berlaba, mendapatkan laba. Jadi istilah-istilah perbankan ada istilah ini, laba, sebenarnya untung. Sebenarnya kata lain dari beruntung adalah apa? Bernasib baik. Jadi bernasib baik, bukan tadi. Jadi kita ikut ikut kuis, ikut lomba, lalu dia ikut sah. Kalau beruntung, aneh, betul enggak? Kalau tidak, memang bukan ketemu rezeki. Salah. Beruntung itu bisa usaha. Dia bilang apa? Beruntung itu artinya muncul atau bahagia. 2 minggu lalu atau bulan Januari kita bicara tentang orang yang sukses dan orang yang bahagia. Tetapi hari ini kita belajar tentang orang beruntung dan orang yang berhasil. Beruntung juga artinya berhasil, seperti berhasil usaha dan sebagainya. Alias tidak gagal. Orang beruntung itu orang tidak gagal. Saya tambah poin yang keempat. Sebenarnya itu dari KBBI ya, tapi saya tambah keempat. Saya menciplak dari sebuah website, dikatakan keberuntungan itu menurut definisinya adalah kesempatan yang memihak kita. Nah, itu keberuntungan. Tapi begini, ada orang mengatakan keberuntungan itu sebenarnya perpaduan antara saat Anda berada di tempat dan waktu yang tepat. Ya, saudara berada di waktu dan tempat yang tepat. Saudara lihat itu kembali ke Joni yang naik bendera itu, saya selalu pikir begitu. Dia berada di waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat. Seandainya dia tidak dapat upacara di tempat itu, dia tidak bisa naik bendera. Dan seandainya bendera itu juga tidak nyangkut, maka dia juga tidak pernah mendapatkan apresiasi, award dari pemerintah. Dia berada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Itulah yang disebut dengan keberuntungan. Jadi kalau saudara berada di tempat yang tepat dan waktunya memang sudah waktunya Tuhan, keberuntungan itu pasti datang. Siap. Lantas Anda sial lebih banyak. Tidak ada kata amin satu. Luar biasa. Berteriak-teriak jadi percuma. Saudara lihat ini. Arti kata berhasil. Setelah beruntung ada kata yang kedua, yaitu arti berhasil. Kata dasarnya sederhana, hasil. Jadi apa itu berhasil? Ya dapat hasil kok. Begitu saja. Berhasil kok mendatangkan hasil. Ada hasilnya. Beroleh atau mendapat hasil. Nah sudahlah, kita masuk ke dalam apa rahasia orang bisa beruntung. Apakah semua orang bisa beruntung? Bisa. Saya dulu juga seperti saudara, saya berpikir orang beruntung itu memang ada orang-orang tipe tertentu. Tidak semua orang. Tapi saya bilang sama saudara, ternyata semua orang punya kesempatan yang sama, kesempatan besar untuk menjadi beruntung. Kalau begitu, apa rahasia menjadi orang yang beruntung? Kayak kembali tadi ayat itu yang bilang ya. Dia bilang nanti kamu apa? Beruntung
dan berhasil. Bukan saya bilang ya, mari kita belajar. Satu, harus jadi orang yang tegar. Keberuntungan selalu berhubungan dengan ketegaran. Saya berharap selalu saya menyampaikan firman Allah, kalau saya lihat ke kiri ke kanan, dia ke depan saja. Nanti saudara tidak mengerti firman Tuhan. Jadi saudara dengar baik-baik, orang yang beruntung itu pertama sifatnya, karakter dasarnya adalah tegar, kuat, tidak goyah, tidak menyerah. Itu adalah orang-orang yang punya kemungkinan untuk apa? Beruntung atau berhasil. Coba kita baca ayat yang ke-7. Hanya, dia bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya betul ya? Betul ya? Baru kalau saudara baca di ayat terakhir di bawah sini, dia bilang apa? Supaya, perhatikan kata ini, saudara lihat di bawah ini, supaya engkau apa? Beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi dia seolah-olah berkata, kalau kamu beruntung, mau beruntung di bawah sini, kamu harus ada di sini. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan apa? Jadi orang yang bisa beruntung, orang yang bisa berhasil adalah orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang tidak mudah menyerah. Nah, saudara mengerti sampai sekarang di sini ya. Nah, saudara bisa bayangkan tadi saya kembali pada Juli. Dia waktu dia tancap tiangnya itu di tengah, apa dia tidak capek? Capek. Tapi kalau dia berhenti di situ, pertama dia tidak sukses membuat upacara 17 Agustus itu selesai dengan baik. Kedua, kalau dia putus asa, karena saya dengar dia di tengah-tengah dia capek. Dia bahkan sempat mau menyerah karena tiang itu cukup bergoyang. Dia mau menyerah. Tapi lihat, karena dia paksa, dia tidak menyerah, dia kuat, maka dia naik lagi. Ada kesempatan untuk dia turun dan menyerah. Tapi karena dia paksa naik dengan kekuatan yang tersisa, akhirnya kita tahu, kita menyebut dia Joni orang yang paling beruntung. Jadi keberuntungan itu datang pada siapa? Bukan pada orang yang tidak ada masalah. Nah, saya bikin pernyataan, dengar baik-baik. Saya bikin pernyataan, saudara dengar baik-baik ini. Saudara tangkap baik-baik di telinga saudara. Orang beruntung bukan dia tidak melewati kesialan. Dengan baik. Orang beruntung bukan berarti dia tidak melewati kesialan. Orang beruntung dia sempat melewati tempat-tempat peristiwa-peristiwa yang dia anggap oleh kita adalah kesialan. Tapi karena dia terus bertahan, dia mengubah kesialan tadi menjadi keberuntungan. Saya ulang lagi, saudara supaya saudara ngerti, keberuntungan itu tidak berarti orang itu hanya berjalan di atas keberuntungan, tidak. Kadang-kadang dia harus melewati sial demi sial mungkin, lalu kalau dia tidak menyerah, maka sial itu dia bisa ubah menjadi sebuah keberuntungan. Kalau saudara tidak mengerti begini, saudara baca kisah Yusuf. Itu sebabnya saudara harus baca Alkitab setiap hari supaya saudara tahu. Kalau saudara baca Yusuf, pertama dia dapat mimpi. Sebenarnya mimpi itu adalah mimpi keberuntungan. Tapi ketika dia habis dapat mimpi untuk menjadi seorang yang luar biasa di Mesir, akhirnya kita tahu dia pertama apa? Digosip oleh saudara-saudara. Sial pertama. Betul ya? Digosip bahwa lu pikir lu sabar. Lalu ketika orang saudara-saudaranya dia antar makan saudara-saudaranya, Alkitab mengatakan dia dibully oleh saudara-saudara, dibuang ke dalam sumur. Sial kedua. Sudah dibenci saudara, sial pertama. Buang ke sumur, sial kedua. Datanglah orang dari mana? Itu mereka jual lagi. Bayangkan dia ini anak kesayangan. Kalau saudara baca, Yakub kasih dia pakaian yang paling bagus. Tapi dia datang sial yang ketiga, dia dijual ke orang kafir. Lalu sampai di Mesir, saudara tahu, dia pikir dia bagus. Ternyata dapat gosip dari istri Potifar. Dan dia sebenarnya, dia tidak goda Potifar, istri Potifar maksudnya. Tapi istri Potifar goda dia. Tapi saudara tahu, sial lagi. Tidak ada pembelaan. Lalu dia masuk penjara. Sial lagi. Lihat sial lagi. Apalagi sampai di sana dia tolong orang. Karena dia punya kawan yang menerjemahkan mimpi. Kalau ada orang masuk
penjara, dia tolong 2 orang. Satu dia tolong lalu keluar, satu dia tolong lalu dia bilang jangan lupa ini orang keluar, lupa dia, sial betul. Pertanyaan saya, dia menyerah? Tidak. Dan kita tahu Yusuf akhirnya jadi orang yang luar biasa di Mesir. Dimulai dari apa? Sial. Tapi karena dia kuat, dia teguh, dia tidak menyerah. Akhirnya tadi saya bilang, orang beruntung bukan tanpa kesialan, tapi dengan sial-sial itu jadi pengalaman bahwa dia tidak boleh menyerah sampai dia dapat apa yang disebut dengan kata keberuntungan. Jadi kalau saudara bilang hidup kayak sial, itu sebenarnya ada satu penghalang, yaitu menyerah. Jadi saya sering betul ya, apa hubungannya antara orang kuat, orang tegar, dan orang beruntung? Orang beruntung tidak pernah menyerah. Ada amin. Sekarang yang saya kasih contoh yang paling gak, orang muda. Lu gonceng di Punona, jauh di mana? Dimulai dari jatuh bangun. Katanya kalau mau belajar sepeda, ini menurut teori dunia. Kalau lu mau belajar sepeda, juga sepeda motor, katanya lu harus luka dulu, lu harus jatuh. Tapi sekarang kan juga ada. Gonceng Punona kalau bisa lewat kawan, seolah menantang seluruhnya. Tapi Anda bisa bayangkan sebelum dia gonceng itu dia jatuh bangun, bibir picak, lutut luka. Dimulai dari takdir, baru bisa menghasilkan yang disebut beruntung. Coba, baru kita jadi orang yang sukses, orang berhasil. Pemilik KFC juga orang yang langsung beruntung. Gagal. Penemu lampu, siapa namanya? Thomas Alva Edison. Menemukan begitu banyak karya, dimulai dengan ribuan kali kegagalan. Apa dia sial? Tidak. Keberuntungan hanya datang pada mereka yang melewati kesialan itu tanpa menyerah dengan baik-baik. Keberuntungan hanya datang kepada mereka yang melewati banyak kesialan tanpa menyerah. Jadi kalau rasa hidup ini sial, seperti lebih banyak sialnya, jangan menyerah. Aja terus. Coba kasih muncul ayat 1 di bawah ini. Saudara dengar ini. Roma 5. Paulus pernah bilang begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Sengsara itu membuat orang ingin menyerah. Rasanya sengsara itu berhubungan dengan sial. Tapi Paulus melihat kesengsaraan itu hanya cara untuk dia melihat sebuah keberuntungan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan apa? Ketekunan. Orang yang sudah biasa hadapi masalah, dia menjadi orang yang tekun, kuat, tidak gampang menyerah. Nah, apakah dengan tidak menyerah? Apa hasilnya? Dia bilang, dan ketekunan, tahan uji, tegar tadi itu menimbulkan tahan uji. Lihat, seorang yang sudah biasa berhadapan dengan masalah dan tidak pernah menyerah, dia melahirkan satu tingkat di atas dia naik kelas, namanya tahan uji. Lalu dia bilang, tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Tahan uji menimbulkan apa? Jadi pengharapan ini yang saya sebut keuntungan. Bagaimana kita bisa dapat harapan? Bagaimana kita bisa dapat keuntungan? Kita tidak tahan uji. Saudara-saudara, saudara dengar, perbedaan kita pun kiosnya orang Kristen dengan kiosnya orang Buddhis di mana sebenarnya? Saya tanya saudara, saya perhatikan kiosnya orang Buddhis dengan kiosnya orang Kristen, apalagi orang Kupang, tokonya orang Kristen dan tokonya orang Buddhis. Perhatikan, kalau sudah datang ke orang Buddhis, dia tidak pernah tidak ada dalam di kios itu, betul ya? Kalaupun dia tidur, tapi dia tidur di situ. Jadi kita tinggal bangun ke dia, Mamang, balik itu Mamang. Dia ada di situ. Tidur bangun, entah ke tempat kecil dia di situ.
Kita buka kios, udah di dapur. Orang berteriak, Bedo. 3 kali dia dengar, lu sudah dengar, dia pergi. Dipamit di situ. Paman nggak tidur. Dia, paman tahu, laku tidak laku di situ saja. Dan akhirnya kita lihat orang Bugis punya kios sekarang laku berbelas. Mau lihat beruntung, jangan dimana-mana. Buka mata di situ, tunggu. Amin. Ini kalau jualan di situ, kalau saudara pergi ke bank, saya paling jengkel belanja dari sini ke bawah. Itu sirsak sudah 2-3 buah saja. Dia orang di dapur. Ulang-ulang saya mau beli sirsak, saya sudah teriak, Mama! Tidak ada yang tahu. Padahal pagi berdiri di situ saja, tinggal turun kita bayar kita jalan. Padahal 4 kali, 5 kali. Pas kita sunai di otot, dia bilang, Bapak, koreksi juga. Kita jalan, kan? Kita tidak salah. Tidak ada yang tahu. Lalu ngapain ditaruh barang di situ? Jaga kok orang datang saja kapan beri. Mengerti ya? Ini ilustrasi sederhana, tapi banyak kali kita tidak sabar. Kita tidak kuat. Dia bilang apa? Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan. Nah, kalau pengharapan itu sudah dapat belum? Belum. Pengharapan itu belum. Harap itu belum. Mari kita lanjutkan. Apakah dia sampai berharap saja dan pengharapan tidak mengecewakan? Dengar baik-baik. Pengharapan tidak mengecewakan. Keberuntungan pasti ada atas mereka yang tak kenal dia. Amin. Amin. Ya, kembali ke pelayanan. Kadang-kadang dalam pelayanan itu juga menggoda untuk nyerah. Ini kali kursi penuh, besok kursi kosong. Kalau kita melihat kursi kosong, menyerah. Pelayanan habis. Saya ingat seorang gembala sidang di Bali yang sekarang diberkati luar biasa, dia Hagios di Bali. Istri saya pernah praktek di sana atau gereja di sana. Dia pernah cerita waktu pelayanan awal-awal tidak ada orang, dan jemaatnya yang pertama adalah penjudi. Di hari ini gereja itu bertumbuh dengan luar biasa. Satu kata, apakah dia sial atau beruntung? Tidak. Sial atau beruntung ditentukan menyerah atau tidak. Kasih tepuk tangan untuk luar biasa. Jadi prinsipnya begini, beruntung itu ada di depan. Sama-sama pergi. Orang yang sial juga pergi, orang yang beruntung juga pergi. Tapi siapa yang bertahan? Orang sial pun bisa berebut beruntung. Sebaliknya, Anda benar-benar karunia beruntung. Tapi kalau Anda menyerah, Anda tidak sampai untuk disebut. Ngerti ya? Saudara, kenapa orang tidak tegar? Ada pertanyaan. Kenapa orang mudah menyerah? Biasanya karena merasa beban terlalu berat. Orang menyerah karena Bapak selingkuh. Padahal terus. Waktu saya wisuda, ada rasa bangga waktu nama saya dipanggil. Wisudawan bernama Jadi Arul Charles dari Desa Nazaret, Kota Kuta. Wow, waktu maju apalagi dikasih pindah itu Toba itu pak, bangga gitu. Tapi sudah tahu, kadang-kadang orang bilang foto sama-sama. Dan kalau mundur ke belakang itu sebenarnya singkat ya. Tidak ada orang pindahkan Toba itu lama. Tidak. Pindahkan Toba itu cepat. Orang terpetak. Tapi Anda tahu, itu kami bisa berjuang sampai Toba itu 4 tahun. Dan kalau Anda yang sudah pernah skripsi tahu betapa stresnya skripsi, kita hanya bisa dapat penghargaan. Saya sebut keberuntungan itu. Bayarannya berapa tahun? 4 tahun. Hari-hari terakhir kami tidak tidur sudah. Stres dia. Orang hanya lihat keberuntungan dia ketika Toba itu dipindah. Orang tidak tahu betapa mahalnya itu bisa bayar.
Karena itu jangan pernah menyerah. Keberuntungan hanya datang pada mereka yang tak kenal menyerah. Yang kedua, menurut ayat ini, saya tidak terjemahkan apapun. Menurut ayat ini, siapa orang yang beruntung? Orang yang bertindak hati-hati. Saudara, orang yang beruntung itu adalah orang yang apa? Bertindak hati-hati. Jadi kalau orang jalan di jembatan yang sempit atau berjalan di atas seutas tali, pernahkah orang berjalan di seutas tali itu dia jalan sembarang? Tidak. Bahkan si tukang akrobat sekalipun perhatikan, dia tidak sembarang. Dia tentu berhati-hati. Semua yang dia gunakan berhati-hati. Mulai dari kayu yang panjang, kalau sudah lihat orang jalan, pasti dia mau kayu panjang kan, atau besi panjang. Itu untuk apa? Katanya untuk keseimbangan. Tapi sebenarnya intinya, walaupun dia profesional, saya yakin dia berhati-hati sih. Dia tahu sedikit saja dia jatuh. Kehidupan beruntung juga begitu. Kalau Anda tidak berhati-hati dalam hidup ini, maka Anda tidak bisa dapat apa yang disebut keberuntungan. Contoh, sejago-jagonya Anda bawa motor, selalu ditulis di jalan hati-hati. Betul ya? Sekali lagi, hati-hati. Nah, kenapa kita akhirnya kecelakaan? Sebenarnya sederhana. Kita tidak hati-hati. Gas asal gas. Entah masuk. Masuk antara otot tenang. Kelihatan memang. Tapi ini satu waktu lu pasti luka juga. Saya lihat banyak orang yang jago-jago. Perhatikan di bekas kaki, di mulut pasti ada luka. Kenapa? Sederhana. Apa dia memang ditentukan sia? Tidak. Waktu saudara celaka, apakah Tuhan yang rancang? Tidak. Siapa? Kita tidak berhati-hati. Sudah lompok. Tapi kita gas naik. Tahunya baru bilang sia minta. Bukan sia, lu tidak berhati-hati. Ya lalu kita baca. Saya sudah lagi pikir saya kara-kara. Janganlah engkau memperkatakan lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini apa? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil, bukannya berhasil. Engkau akan dari mana engkau kembali sini? Bertindak hati-hati. Jadi keberuntungan datang bukan hanya kepada mereka yang tidak menyerah, tapi kepada mereka yang berhati-hati. Sekarang yang korupsi yang masuk penjara, mereka beruntung atau tidak? Kelihatannya hari ini mereka terima gaji, punya mobil, punya rumah mewah, tapi karena tidak berhati-hati penggunaan keuangan, berubah dari pejabat jadi narapidana. Lihat satu kata, tidak berhati-hati. Kelihatannya untung, tapi karena tidak berhati-hati, ujungnya narapidana. Biasanya turun orang yang bukan itu di sana kerja sendiri kawan. Satu kata, tidak berhati-hati. Saudara, hidup ini harus apa? Berhati-hati. Nah, pertanyaan saya, kan kita harus bikin. Saya selalu suka bertanya, membuat pertanyaan di sebuah ayat Alkitab. Pertanyaan saya adalah, kenapa harus berhati-hati? Saya tanya saudara, kenapa harus berhati-hati? Ada yang punya jawab? Kenapa kita harus berhati-hati? Yes. Saudara lihat tadi sudah jelas. Pertama, supaya untung dalam hidup. Ada amin? Supaya apa? Untung. Nah, saya jelaskan di sini, saudara. Mengapa kita harus hati-hati?
Tapi sebelum kita masuk ke mengapa kita berhati-hati, kita lihat dulu ini. Apa itu berhati-hati? Berhati-hati itu tidak ambil keputusan, tidak cepat ambil keputusan, tidak buru-buru ambil keputusan. Khususnya, perhatikan ini, saya kasih tahu saudara, di mana saat kita ambil keputusan tidak boleh sembarang, tapi hati-hati. Satu, pendidikan. Pendidikan ini perlukah kita berhati-hati? Perlu. Kadang-kadang saya sebagai seorang pendeta, tapi saya tidak pernah memaksa mereka. Saya yang memberi solusi. Kakak, ini ada apa namanya, jurusan ini, dia punya kelebihan ini punya kekurangan, ini punya kelebihan, ini punya kelemahan. Lalu anak-anak saya menentukan kemana mereka pergi. Ya, termasuk sekolah pendeta saya tidak pernah ajar dulu. Namun biasa saya beri mereka pelajaran-pelajaran. Biarkan mereka memilih. Kenapa? Karena satu ini saya juga harus jujur bahwa pendidikan pun harus dipilih dengan baik dan hati-hati. Contoh, saya punya kakak almarhum, kakak laki-laki pertama. Dia itu orang yang suka bermain musik, lalu suka cipta lagu. Dia menciptakan salah satunya adalah lagu El Tari Allah. Tapi saudara-saudara dengan baik-baik, ketika dia bilang sama bapak saya, dia mau jadi penyanyi. Bapak saya bilang tidak, lu harus sekolah sampai di titik tertentu. Dan dia menjadi frustrasi. Dan jujur, saya akhirnya memahami bahwa dia sempat mabuk dan sebagainya. Dimulai dengan pilihan pendidikan yang salah. Kadang-kadang kita perlu berhati-hati dalam memilih di mana kita bersekolah. Saya tahu bahwa tidak semua anak di STM itu jahat-jahat. Tapi dari dulu saya minta maaf. Saya tidak mau anak masuk STM. Anak-anak saya juga. Kenapa? Karena pengalaman dalam menentukan bahwa anak STM itu, karena mungkin kebanyakan laki-laki, jadi kebanyakan anak STM itu nakal. Nah, saya tidak mau dia. Kenapa? Pendidikan itu menentukan. Nah, ketika saya memasukkan anak saya di sekolah Kristen, saya tahu risikonya mahal. Soal sekolah swasta itu mahal. Tapi karena ada pendidikan agama di situ, saya memilih di situ. Kenapa? Pendidikan itu menentukan masa depan. Jangan asal-asal sekolah lalu saudara biar di sini sekolah murah jadi antar saja. Akhirnya anak-anak itu tidak bertumbuh dalam pendidikan yang baik. Ngerti ya? Kedua, di mana kita perlu berhati-hati atau tidak buru-buru? Cinta. Kadang-kadang saya lihat anak muda ini sembrono, tabrak-tabrak. Yang penting gagal, yang penting ganteng, tabrak semua. Nanti sunikah sudah pokok kan? Saya mau kasih tahu saudara, bertindak hati-hati. Lalu saudara bilang, kita punya Indonesia, ini pun kawan, dia punya baik, bisa saja. Dia dapat yang baik karena dia berhati-hati. Mengerti ya? Jadi tindakan keberuntungan itu ditentukan dari kehati-hatian kita. Lu aja asal sembrono saja ikut-ikutan orang, ya jangan heran kalau lu sial. Mengerti ya? Orang muda dengar ya? Harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Jangan sampai lu menangis kecil baru bilang aduh Tuhan Yesus salah banget. Itu sebabnya dimulai dari berhati-hati. Jangan sampai kita sejatuh gagal baru kita bilang aduh terlambat. Sial dan tidaknya dimulai dari kata tadi, berhati-hati. Amin. Amin. Lalu pekerjaan pun berhati-hati. Kenapa perlu berhati-hati? Karena ada pekerjaan yang bisa bikin kita untung, ada pekerjaan yang bisa bikin kita
siap. Kelihatannya kita untung, tapi bisa saja kita jadi sia. Pekerjaan pun hati-hati. Ya, ada pekerjaan yang menjebak kita. Nah, kita hanya pijat-pijat. Lama-lama kita jadi tukang pijat. Lama-lama mulai pijat sembarang. Pekerjaan itu perlu hati-hati. Ada amin. Kerja hati-hati. Bawa mobil hati-hati. Jangan hanya mau buru penumpang lalu kita semprot dan akhirnya tambah pekerjaan hati-hati. Saya nonton itu orang yang kerja di perusahaan-perusahaan besar tidak hati-hati. Jadi itu mesin kayak mesin giling gitu. Dan orang itu masuk ke dalam. Bayangkan itu besi-besi saja hancur, dia tubuh manusia jadi apa? Pekerjaan itu bukan dia yang membuat siap, tapi waktu kita ambil pekerjaan berhati-hati. Saya dulu kan kerjanya mall kelapa. Sudah tahu, saudara pernah parut kelapa manual? Saya pernah, karena saya pernah hidup di zaman seperti bantu saya mama kecil bikin kue. Itu pakai manual. Jadi seperti besi lalu dikasih bikin kayak anak parutan lalu kita begini. Masih tebal enak sih. Mak ibu-ibu tahu. Kalau sudah kayak bisa potong itu setengah lah, yang lu setengah itu. Kita salah begini habis. Nah, banyak itu yang manual, yang kalau kenal angkat tangan. Saudara, saya pernah dengan mall kelapa. Mall kelapa itu kita kalau parut kelapa itu paling susah adalah yang setengah muda. Ya kalau tua enak, mau dekat itu ada caranya. Ambil, jadi kalau tinggal sedikit, kita ambil kelapa sepotong, dorong dia. Jadi kelapa yang kena. Tapi yang paling seimbang itu kelapa setengah muda. Jadi kalau saudara parut tidak bisa dorong ini, saudara kadang dorong, kadang tahan. Kadang-kadang dia tarik itu kelapa dan jari saya 5-4 akan masuk di antara besi dan putaran mall itu, dan biasanya tangan saya ini habis. Itu sakit memang. Sabarnya sederhana, tidak hati-hati. Karena pikir sendiri, kalau sudah lihat pasti cepat, tapi mereka sudah hati-hati. Kita nih kadang-kadang kalau jadi masuk, dia kadang-kadang tidak pekerjaannya. Amin. Kadang-kadang ada orang yang tes kita punya kejujuran. Wah, bosnya sudah gaji. Lalu dia sengaja taruh di cincin emas, dia buang di situ. Maksud bos sendiri ya, ambil. Mungkin bos tidak tahu, tapi dia itu dia taruh di situ, dia sudah 5.000. Kalau sudah pikir, dia tidak tahu, hanya ambil 2.000. Sampai dia di situ. Kau sudah di situ, kurang 1.000. Kemana mas? Orang tidak ada di rumah, hanya bos dan lu saja. Berarti siapa? Hati-hati. Sebenarnya akhirnya bos tidak kasih naik gaji karena dimulai dari tidak hati-hati. Iya orang berarti langsung mata kuning. Itu namanya liver, penyakit liver. Kalau liver itu ada obatnya, tapi gara-gara mau lihat emas lalu matamu kuning, tanpa ambil itu liver selama. Ngerti ya? Hati-hati. Hati-hati. Saya di Alor pernah, saya di istri. Biasanya persembahan dan gereja itu di mana-mana sampai hari ini saya buat di sana. Jadi di kamar saya taruh sedikit persembahan. Kadang-kadang uang ini ditaruh sedikit. Karena kami meyakini pertama itu rumah Tuhan. Tidak ada yang berani kan. Yang kedua pasti yang biar dia jahat dia tidak berani. Jadi satu kali, sebenarnya mungkin ini sudah ulang-ulang. Tapi satu kali istri saya entah didorong Roh Kudus atau apa gitu, dia pergi ke bawah ke pastor.
Dia lihat saya pun salah satu kaum muda saudara, mencari keberuntungan, tapi dia lupa bahwa dia sedang sial. Lalu saya pun istri bilang, "Bapak, tanya dia bapak itu." Dia tanya ada mas, tanya pertanyaan biasa lah. Lalu betul. Lalu kami letak ini rumah Tuhan. Mulai ada tak. Lalu ambil. Dia semuanya dia. Lalu saya bilang, ambil kita. Iya. Lalu bela jujur. Saudara, kalau dia ajar kami ke belakang, pastor, dia taruh di bawah batu. Saudara lihat, seberuntung dia, entah dia sudah berapa kali ambil, tapi ada waktu siang. Jadi jam main-main, dia tetangga rumah ambil. Lolos, 2 lolos, 3 dengan masa siang. Ada masa siang, yang paling masa siang adalah pas naik baru dia tanya, dia pikir di bawah, lu turun atau karena kalau dia masih berteriak dari jauh enak. Dulu kami pernah alami masalahnya. Itu Rosso turun dada aja, terus lari, tidak ada. Tapi paling menjaga kalau seperti itu, sampai dia goyang kok, betul sama. Jadinya hati, saudara kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Apalagi mengambil keputusan berumah tangga, hati-hati. Amin. Ini yang paling saya taruh di puncak. Sangat mudah dengar. Semua yang tadi, pendidikan, apalagi pekerjaan, apalagi sekolah, semua itu kita ambil keputusan salah bisa diubah. Tapi keputusan berumah tangga tidak berarti selesai. Mengerti ya? Kan Alkitab bilang apa? Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa. Artinya gini, kalau saya kerja dengan seseorang, saya kecewa, saya pergi. Saya punya kesempatan. Sekolah di SMIA, rasa tidak senang, pindah STM. STM tidak betah, pindah SMA 1, masih bisa pindah. Tapi kalau kau ambil keputusan berumah tangga, baik tidak baik, lu akan diri itu orang sampai mati. Langsung membuat Tuhan bilang, apa yang telah dipersatukan Tuhan itu harus bicara. Maka hati itu maka mati. Tapi itu satu hal, karena itu berhati-hati ambil keputusan itu. Tidak ada kata amin. Tapi sering anak muda itu mengayal, pernikahan, kapan pakai pakaian gaun pengantin, lebaran jauh, betapa badai di batis balik korban itu besar, Bapak. Ada amin. Berhati-hati, jangan sebilang rumah tangga kacau hancur lalu kita bilang siap, lu yang siap, karena tidak hati. Saudara-saudara, tidak ada pernikahan yang sempurna. Karena itu saudara belajar dari orang tuamu, belajar dari pendetamu, belajar dari orang-orang di sekeliling. Pernikahan itu tidak gampang. Dan tidak percaya, tanya ke mama. Dulu masih pacaran dengan bapak tua, bapak tua segalanya. Orang tua kita top. Betul kan? Tapi kita pacaran, kalau betul. Kan? Saya ngomong ini karena saya berumah tangga juga sempurna. Anak-anak saya tahu, kami punya jantung bangun. Mau cek ya? Udah kutu kepala korek. Hati-hati. Saya berharap, kenapa pagi ini saya coba bangun saudara, karena saya sudah lihat banyak hal.
gara-gara tidak hati-hati. Sambung. Ada orang bilang gini, kalau ambil keputusan itu jangan saat emosi. Kita suka ambil keputusan waktu emosi. Sudah mikir mau, biasa salah. Sambung itu ambil keputusan waktu emosi. Dar. Sekarang baru sadar, terlambat. Kasihan anak-anak hidup sendiri. Ngerti ya? Setiap kita punya potensi untuk marah, tapi hati-hati di dalam hidup. Kalau tidak kita jadi orang sial. Ada amin. Ada amin. Pacaran hati-hati. Nah, sedang-sedang saya cepat di poin 2 ini. Mengapa harus berhati-hati? Pertanyaan saya. Satu, supaya kita beruntung. Nah, itu yang tadi dia bilang kan. Yang kedua, karena kita tidak tahu kenapa kita harus berhati-hati. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Itu lihat itu. Saya kemarin membayangkan yang sekarang ada peristiwa di mana? Takari itu. Ya kan, suami daripada ibu ini baru ke sana. Sampai di situ. Itu biasanya kalau saya sampai situ, Bapak, Mama, saya suka itu tikungan itu trek lurus, dari Takari trek lurus. Biasa saya menggunakan motor atau mobil saya kencang di situ. Itu enak sekali, rata bagus. Tapi di ujung sana ada tikung dan katanya di situ lah tikung. Nah, tapi di situ ada longsor. Saya renung-renung dengan baik ya. Seandainya kemarin hujan besar saya dan istri lalu dengan motor tronton saja tertutup. Saya berpikir kalau saya tidak berhati-hati kencang tiba-tiba dia turun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak berhati-hati. Dinas. Kita tidak tahu di depan ada apa. Gitu kan? Saya ingat ada seorang yang meninggal di depannya setengah 1 waktu pengerjaan lubang. Ternyata ada gundukan. Nah, padahal di dari jauh sudah bilang hati-hati, ada perbaikan jalan. Baik itu teman-teman. 1, 2, 3, 4. Mobil Umari, selesai. Hati-hati. Saya bilang sama anak saya, kalau polisi dapat lihat, jangan lawan. Kita kadang-kadang tidak hati-hati waktu melihat polisi. Kita hati-hati lah. Paling pertama ibu motor bebek. Polisi pun CC besar. Kalau salah saya bilang di situ saja nanti Bapak urus dari Bandung kecelakaan. Kedua hujan. Kita ini ada paling bodoh di dalam 2 hal ini. Ketemu polisi, sudah hitung kita punya lari. Tak nanti karena saya punya IPA itu waktu dikejar polisi tabrak dia sampai mati, otaknya bercecer. Ya saya bilang saya kalau polisi tangkap biasa dia tangkap, nanti Bapak urus daripada itu terjadi. Kedua hujan, kita ini hujan ada jalan pelan-pelan, pas hujan ini supaya kita tidak basah. Pertama supaya tidak basah parkir. Bukan saya tanya saudara makin kencang, apakah hujan tambah berhenti? Oh dia kencang, biar berhenti. Tidak. Kedua, ketika hujan itu jalan licin. Tapi kan kita, saya lihat orang-orang, saya bilang anak saya lebih baik pilih dosen marah tidak apa-apa. Bilang hujan, jangan dosen paling jahat. Masalahnya kalau engkau pun terlambat dosen tidak bisa paling terpelek. Nanti teman, hujan, saya tidak. Kedua, hujan, banjir. Untungnya masih pas saja. Kau hidup. Tapi kalau kau paksa lagi, maka pertama engkau mati. Yang menangis bukan dosen, mama. Yang kedua, dosen datang dia bukan menangis kalah motor. Bayang, sumat orang sudah harus. Jadi lebih baik saya bilang parkir. Mengerti ya? Sebenarnya kata maknanya adalah hati. Lubang gunung hantam, baru bicara dari kau. Bayangkan lubang,
Hari ini lubang itu menyelamatkan, besok lubang gigi yang lubang. Ini saya omong. Sudahlah, kita masih dulu. Lalu dia bilang, ketiga, kenapa harus berhati? Karena akan menimbulkan dampak. Ini sudah tangkap. Kenapa harus berhati? Karena dampaknya luar biasa. Yaitu apa? Sial atau untung, berhasil atau gagal, dipermuliakan atau dipermalukan. Nah, hati-hati kali itu kita tidak tahu ini saya dapat gagal atau saya dapat berhasil, untung atau rugi, mati atau hidup, itu masalahnya. Nah, pertanyaan tadi saya bilang dengan cara bagaimana supaya kita bisa hati-hati. Dia yang bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini apa? Siang dan malam. Yang bisa kita berhati-hati ini hanya firman Tuhan. Ada amin. Itu sebabnya orang muda biar satu pasal coba kita baca. Ya, apalagi mereka bilang kalau saudara baca apapun boleh, tapi setiap hari katanya harus baca Amsal. Baca misalnya Kejadian boleh, tapi satu harus Amsal. Karena Amsal itu memberi kita pelajaran banyak. Jadi itu yang bikin kita hati-hati. Tuh lihat. Jadi cara untuk kita bisa berhati satu adalah firman. Tidak ada cara lain. Kedua ya nasihat-nasihat dari orang-orang yang bijak di sekeliling, orang tua, pendeta, dosen, guru, para rohaniawan. Nasihat kita benar. Itu cara untuk kita berhati-hati. Ada amin? Kenapa tadi saya bilang berhati-hati? Karena tadi saya bilang kita tidak tahu ada di depan. Amsal bilang gini. Perhatikan, kenapa kita perlu berhati-hati? Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju. Saya ada tikungan satu, kalau saudara dari arah Soe sana, saya tidak tahu namanya apa ya. Ada satu titik, Omni pasti tahu. Ada satu tikungan yang, padahal saya sudah sering kapan, tapi ada satu tikungan yang L nya. Jadi biasanya tuh kami kencang karena itu lurus panjang. Dan berulang-ulang saya sampai di situ. Untung saya tahu tekniknya. Kalau saudara naik motor, jangan injak rem semata, bisa slide. Kedua, bisa kebablasan. Karena kalau injak rem, kalau dalam kecepatan tinggi dia larinya kencang. Itu sebabnya saya paling takut naik metik. Kalau sudah kecepatan tinggi, saya lebih suka motor gigi. Kenapa? Karena kalau motor gigi di tikungan yang kita tidak dapat kasih tak ke gigi satu, dia bagus sekali. Dan biasa saya sampai di situ selalu saya, karena di ujung itu ada jurang. Jadi sampai di situ saya sudah di otak ini, aduh hati-hati, pokoknya di tikungan saya harus hati-hati. Tapi berulang sampai di situ lupa, baik bawa mobil kah, motor kah, tapi untung saya tidak bawa meki dia. Selalu saya bawa mobil bergigi atau, dan sampai di situ saya akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya kesimpulan setelah berhati-hati. Hidup kita ini bagikan tikungan ke Soe dan ke Atambua. Kita lagi enak, tidak berhati-hati, tiba-tiba mobil dari depan habis. Dia bilang apa? Ada jalan yang disangka apa? Lurus, tapi ujungnya berhati-hati dalam berpacaran begini. Berhati-hati dalam bersahabat karena begini. Kelihatan muka baik, kelihatan anak baik, tapi belum tentu. Dia bilang pada disangka lurus, ujungnya apa? Nah, saya kalau belajar yang itu casing menipu, betul ya? Gak lihat dia berjalan penyakit Allah, gak lihat jalan. Dia bilang disangka lurus, ujungnya apa? Mengapa kita harus berhati-hati? Satu lagi, tadi saya sudah angkat sambung. Dia pangkat sunai tinggi-tinggi, sayang. Bahkan diperkirakan dia mau jadi Kapolri, sayang. Ada satu kata, hati-hati tidak. Harusnya sekarang dia Kapolri. Sayang sekali. Saya berpikir ini baru Kapolri Kristen. Kalau dia jadi Kapolri Kristen lain, sayang. Tidak berhati-hati doa. Apa yang dia selesaikan, bangun bertahun-tahun habis.
Jangan sampai kita pungkari, kita bangun, tidak berhati-hati, selesai. Ada amin. Ulangan 30 ayat 15-16 juga bilang berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Supaya kita diberkati. Berhati-hati kenapa? Supaya kita beruntung dan diberkati. Coba saya baca. Ulangan 30 ayat 15-16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, atau kesialan, yaitu kematian dan kecelakaan. Hidup ini hanya dua, sial beruntung, berhasil gagal. Jadi tadi saya bilang ini bukan bicara nasib, ini bicara usaha juga. Satunya adalah hati-hati. Coba kita baca ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memberitakan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah. Cara itu berhati-hati adalah mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti hidupnya berhati-hati. Sekali lagi, orang yang berhati-hati pasti cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti hidupnya berhati-hati. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintah. Yang kedua, cara untuk berhati-hati adalah pegang janji Tuhan, ikut janji Tuhan, ikut firman Allah. Lalu dia bilang, supaya engkau hidup apa? Bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu, dan negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Di sekolah engkau diberkati, di tempat engkau bekerja diberkati, di tempat engkau melayani diberkati, asalkan berhati-hati. Ya, berhati-hati. Dia orang berbarang istrinya, maka bos akan melayani anak itu naik di gaji. Jadi jangan sembrono untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup. Mengapa perlu berhati-hati? Karena penyesalan sering datang terlambat. Ini yang paling penting. Menyesal terlambat. Tadi sambung. Mau menangis terlambat. Pasti dia berpikir gini. Sekali di kampung dia bernangis. Coba kali kita suruh dia, atau apa namanya, maaf ya kalau saya jadi dia misalnya, ikat dia taruh semut 3-4 kali biar dia kapok sih. Tapi terlambat. Ingat, keputusan yang tidak berhati-hati akan menghalalkan penyesalan. Dan yang namanya penyesalan tidak ada jalan kedua. Betul ya? Sudah terjadi, nasi sudah dibunuh. Penyesalan selalu datang terlambat. Menyesal, bisa kita menyesal, tapi terlambat. Jadi ya, mau beruntung ya. Orang muda mau beruntung ya. Orang tua kita mau beruntung ya. Satu, apa tadi saya bilang apa? Kuncinya adalah dengan cepat. Satu, untuk beruntung adalah apa? Tegar, kuat. Hadapi semua, saya tahu hidup ini berat. Tapi hadapi, karena kita tidak tahu di depan ini ada apa. Teruslah seperti emas. Dia hanya bisa jadi nilai berharga kalau dia dikasih api. Semakin apinya besar, semakin murni. Semakin murninya emas itu, semakin mahal. Jadi saudara teruslah bertahan. Karena mungkin saja hari ini belum, besok adalah hari keberuntungan. Ada amin. Siapa namanya? Presiden Amerika. Siapa lupa saya lupa namanya. Itu gagal ulang-ulang di DPR tapi jadi presiden. Jadi saya kasihnya saudara, jadi cepat. Satu apa? Kuat dan tegar di dalam Tuhan. Yang kedua, bertindak hati-hati. Dan yang ketiga adalah tadi apa? Saudara yang ketiga apa? Saya sudah sampai ke ketiga. Yang ketiga ini adalah kita balik pada ayat firman Tuhan saja. Tadi ayat yang tadi dikatakan apa? Yang terhapus ya. Tapi saya masih ingat persis yang ketiga. Bapak Ibu sudah lihat ini. Firman Tuhan tadi di dalam mana? Alkitab tadi bilang apa? 7, 8, dan 9. Saya coba buat ayat yang ke-9 aja. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu, dan bukanlah jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Sebenarnya kata terakhir adalah
Kalau saudara tidak mau lihat keberuntungan saat terakhir, adalah hadirkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidup saudara. Dia bilang apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkan hatimu. Sejelas, jangan kecut tawar hati. Orang tawar hati suka ambil tidak hati-hati. Sebab Tuhan Allahmu apa? Menyertai engkau. Jadi ayat ini 7, 8, 9 sedang bikin jadi satu kesimpulan. Berhasil, untung, itu terakhir adalah menyertakan Tuhan. Saya heran dia pun ayat hilang di sini. Tapi kalau saya sudah tahu semua ya. Satu, Daud dikatakan dia berhasil karena Tuhan menyertai dia. Orang Israel disertai Tuhan dengan apa? Tiang api dan tiang awan. Dan mereka melewati padang gurun luar biasa. Kalau ini kesimpulan sederhana yang terakhir, kalau mau disertai Tuhan atau mau beruntung, mau berhasil, sertakan Tuhan, andalkan Tuhan, berharap banyak pada Tuhan. Saya percaya Anda jadi orang yang beruntung dan berhasil. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan kita berdoa.